Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjas Radinta atau Muhammad Anjas Radinta Pramudia dengan nomor induk mahasiswa 1264062010077 akan memberikan ini pemaparan terkait jawaban saya ketika UAS perilaku Islami organisasi. Kita mulai dari nomor pertama, nomor satu, bahwa memang kalau nomor satu pertanyaan yang diberikan adalah bagaimana contoh permasalahan terkait persepsi dan komunikasi yang kurang baik dalam organisasi. Kemudian sertakan solusi yang tepat menurut Anda. Saya menjawab ketika WFH. Contohnya begitu ya. Ketika WFH, seorang karyawan A terlibat sebuah proyek bersama rekannya, sebut saja B, begitu ya. B ini ceritanya beda divisi. Ketika job desk telah terbagi, masing-masing dari mereka sibuk mengerjakan tugas. Hanya saja ketika A ingin meminta pendapat B, respon B sangat lambat dan telat. B tidak terus terang bila ia memiliki kesibukan lain selain kerjanya bersama A tadi, sehingga kerap kali A memutus sendiri konsepannya. Setibanya sesi presentasi bersama para pemegang saham atau pemilik perusahaan, bos-bosnya begitu, sangat terlihat ketidakkompakan mereka antar A dan B, kemudian saling menaruh curiga dan saling menaruh prasangka. Menurut A, B tidak peduli dengan proyek sebab tidak ada kejelasan ketika koordinasi. Sementara menurut B, A itu otoriter dan tidak menghargainya sebagai rekan kerja. Kejadian semacam itu sangat sering terjadi di dunia organisasi. Langkah yang paling tepat adalah saling terbuka untuk koordinasi dan komunikasi. Pegawai B harus berterus terang terkait alasannya slow respon, sebab ini yang akan membuat rekan kerjanya paham, si A tadi. Ia juga harus mengoptimalkan waktu yang dimiliki agar kedua kewajibannya bisa terrealisasi. Sementara pegawai A, meski jarang mendapat informasi dari B, apapun kegiatan dan keputusan yang diambil oleh kelompok, sekurang-kurangnya harus lapor atau mengabari B. Nomor 2 adalah tentang gaya kepemimpinan ya. Ada beberapa macam gaya kepemimpinan. Saya diminta untuk memilih, menjelaskan yang paling saya sukai, serta contoh nyata dari pilihan tersebut. Saya menjawab, kepemimpinan gaya yang saya lebih prefer adalah managerial grit ya, karena memiliki dua aspek yang menjadi fokus penilaian. Mereka adalah tingkat produktivitas atau kepedulian terhadap tugas dan motivasi tim atau kepedulian terhadap hubungan dengan tim. Dari kedua variabel di atas, teori ini memetakan gaya kepemimpinan menjadi 5 gaya, antara lain improvised management, atau kalau boleh disimpulkan tidak perhatian pada orang dan hasil, dua-duanya tidak diperhatikan. Kemudian country club management, tidak perhatian pada hasil tapi perhatian pada orang. Kemudian middle the road atau setengah-setengah, sama-sama perhatian dengan orang dan hasil, namun hanya setengah-setengah saja, tidak optimal, tidak totalitas. Kemudian yang keempat, authority compliance management, yakni tidak perhatian pada orang tapi perhatian pada hasil. Dan yang terakhir adalah team management atau peduli dengan orang maupun peduli juga dengan hasil atau produktivitas. Yang menarik bagi saya adalah jenis kepemimpinan terakhir, team management. Secara eksplisit memang gaya ini terasa lebih sempurna ya dibanding lainnya. Pemimpin menjalankan tanggung jawabnya pada organisasi, yakni memimpin dan mengkoordinasikan anggotanya menuju capaian-capaian yang akan dituju. Di sisi lain, pemimpin tetap menjadi perekat hubungan antar anggota tim dengan peduli dan melayani segala kebutuhan mereka. Secara implisit, sebenarnya ini juga sejalan loh dengan tujuan organisasi, yakni target dan kekeluargaan. Contohnya, seorang ketua terkait tim manajemen ya, bukan time management, tim manajemen. Gaya kepemimpinan yang tadi itu adalah seorang ketua kelompok rutin melakukan rapat koordinasi maupun pengarahan kepada anggota-anggota mereka ketika melakukan tugas. Sementara di waktu-waktu tertentu, misal usai target kerja tercapai gitu ya, ia menggelar acara syukur dengan berkumpul bersama anggota, jalin kekeluargaan, secara rutin memberikan fasilitas pengembangan diri, misalkan webinar atau seminar-seminar yang bisa mengoptimalkan kualitas para anggotanya. Begitu.
Pertanyaan ketiga yakni memberikan contoh terkait nilai, norma, etika, moral, sikap, dan kepuasan kerja yang nanti bisa berguna untuk peningkatan kualitas organisasi. Saya menjawab, untuk nilai ada 4: jujur, rapi, dapat dipercaya atau tanggung jawab, dan cerdas. Kemudian untuk norma saya menjawab ada 2, yakni tata tertib yang mengikat. Adanya sanksi bila tata tertib dilanggar. Ketiga adalah etika. Saya menyebutkan 4, menjaga informasi yang bersifat rahasia, menyapa, selalu tersenyum, dan meminta izin sebelum melakukan sesuatu. Yang keempat, yakni moral. Yang pertama, memiliki kompetensi yang mumpuni, jalin kerjasama untuk tugas tertentu, dan taat pada tata tertib. Selanjutnya sikap. Saya menyebutkan 2, yakni sopan dan bersungguh-sungguh atau totalitas. Dan yang terakhir terkait kepuasan kerja, saya menjawab 2, bersyukur dan berbagi, karena itu perlu dilakukan. Yang keempat atau soal keempat adalah teori motivasi. Ya, teori motivasi. Ada setidaknya 10 teori motivasi ya. Teori hierarki kebutuhan, teori X dan Y, teori 2 faktor, teori ERG, teori harapan, teori penguatan, teori keadilan, teori penetapan tujuan, teori kebutuhan McClellan, dan teori evaluasi kognitif. Dari ke-10 teori motivasi, saya memilih teori penguatan atau reinforcement theory. Hal ini menurut saya paling relevan saat ini. Yang juga menjadi aspek utama teori ini adalah konsekuensi dan penghargaan. 2, konsekuensi dan penghargaan. Menurut teori ini, seorang termotivasi untuk bekerja bergantung pada penghargaan yang dia terima, serta akibat dari apa yang akan dilakukan atau yang akan dialaminya nanti. Ada korelasi sebab akibat pada teori ini, melihat hubungan antara perilaku seseorang dan konsekuensi dari perilakunya. Untuk menjalankan aksi motivasi, teori ini menawarkan teknik namanya behavior motivation atau modifikasi perilaku. Selanjutnya adalah nomor 5, yakni penerapan motivasi. Ada problem. Lalu bagaimana problem itu? Bagaimana ceritanya bisa jadi problem dan bagaimana cara mengatasinya? Ya, problem yang sering terjadi itu tak lepas dari faktor-faktor internal ya. Yang pertama, faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor ini erat kaitannya dengan emosi, kebutuhan, penghargaan, serta aktualisasi diri. Gejala ini tidak bekerja secara total. Gejalanya ya, itu seperti bekerja secara tidak totalitas atau sepenuh hati, bisa berawal dari ketidakpuasan sisi internalnya. Oleh karenanya, penghargaan atau pujian sekecil apapun, misalkan mengucapkan terima kasih gitu, itu juga perlu dilakukan. Sementara itu, dengan memahami kebutuhannya, tentu bisa membantu meningkatkan motivasi dari seorang karyawan. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Biasanya ini terkait dengan kondisi tempat kerja, lingkungan, rekan kerja, hingga jenis dan sifat pekerjaan yang bisa mengakibatkan sang karyawan atau pekerja atau anggota organisasi ini tidak termotivasi secara maksimal. Tuntutan penempatan posisi sesuai kompetensi, keamanan dan kenyamanan tempat kerja, serta iklim kerja yang saling mendukung dan memahami mutlak diperlukan sebagai solusi. Nomor 6 adalah terkait kebenaran. Apakah emosi ini memang bisa mengakibatkan tidak rasional? Kita bahas. Sejak dahulu, sistem manajemen perusahaan memang kurang menyukai karyawan-karyawannya mengekspresikan emosinya secara eksplisit ya, terkhusus bagi emosi negatif seperti frustasi, lelah, marah, kecewa. Itu tidak terlalu suka perusahaan. Menurutnya, itu adalah hal-hal yang irasional dan mengganggu produktivitas kerja. Itulah mengapa mereka berambisi menciptakan organisasi yang bebas emosi. Secara eksplisit, emosi, utamanya negatif, memang berpotensi mengganggu kinerja karyawan ya. Karena demikian, sesungguhnya hal tersebut juga bisa loh dimanfaatkan secara konstruktif. Emosi ketika diekspresikan pada waktu yang tepat malah bisa meningkatkan kinerja. Contoh nih, emosi kecewa saat target tidak maksimal tercapai akan mendorong perbaikan kerja di kemudian hari. Karena udah tahu kerjanya nggak beres, bikin kecewa, maka dari itu ada perbaikan, tergerak untuk memperbaiki diri ketika next bekerja lagi gitu.
Yang ketujuh adalah ini. Bagaimana jika kita dihadapkan dengan intergroup konflik yang berada di situasi 3 yang saat itu berdampak pada disfungsional organisasi, serta solusi terbaik untuk mendobrak masuk ke situasi 2. Ya, konflik intergroup atau intergroup konflik adalah konflik yang terjadi antar kelompok. Menurut Robbins, ada 5 tahap proses konflik bisa terjadi. Tahap 3 terjadi, salah satu tahapnya menurut Robbins tadi ya, yakni ketika para anggota mengambil sikap atau perilaku atas adanya konflik. Atau maksudnya penanganan konflik gitu ya. Robbins menyatakan ada 5 kemungkinan penanganan konflik yang mungkin terjadi di tahap 3, yakni bersaing, berkolaborasi, menghindari, mengakomodasi, dan berkompromi. Untuk menentukan langkah mana yang tepat, saya pribadi memilih untuk mengidentifikasi jenis dan sumber konfliknya terlebih dahulu. Kenapa? Karena karakteristik dari kelima opsi tadi yang diberikan oleh Robbins, ya, itu pasti cocok untuk jenis konflik yang berbeda dengan latar belakang berbeda. Kendati demikian, bila melihat konfliknya berupa intergroup ya, antar kelompok, kemungkinan paling besar sih penanganan paling tepat adalah dengan berkolaborasi sih. Opsi tersebut jika dinilai sama-sama tegas dan kooperatif, tentu cocok nih bila diaplikasikan pada hubungan antar kelompok. Kooperatif diperlukan untuk merekatkan kerjasama nantinya. Sedangkan ketegasan diperlukan agar posisi keduanya tuh bisa imbang. Tidak ada yang saling mendominasi dan bisa sejalan dengan koridor masing-masing gitu. Penanganan tersebut juga dimungkinkan bisa mendorong mundur yang semula berada di tahap 3 ya, situasinya bisa menjadi tahap 2 bahkan 1. Bahkan sampai 0 juga. Dengan jalinan kolaborasi, persepsi bisa saling dibenarkan. Kemudian kita masuk ke nomor 8, yakni strategi negosiasi ya. Ini ada 2, distributif dan integratif. Kira-kira gimana contohnya dari kedua strategi tersebut? Saya memberikan contoh. Untuk yang pertama, negosiasi integratif terlebih dahulu ya. Contohnya begini, ada sebuah event organizer, I.O. gitu, sedang menghubungi pengelola suatu destinasi wisata hutan pinus guna menanyakan perizinan sebagai lokasi event konser. Ketika sudah saling bertemu dan menyampaikan tujuan, ternyata budget I.O. untuk lokasi tersebut tidak mencukupi untuk membayar tarif sewa lokasi di wisata tersebut. I.O. kemudian menawarkan kerjasama partnership sebagai tawar-menawar lama gitu ya antara I.O. maupun pengelola wisata. Akhirnya pihak pengelola setuju dan mau bergabung menjadi partnership, kerjasama gitu. I.O. bisa mendapatkan harga 40% dari biaya tarif total, sedangkan pengelola wisata mendapatkan feedback 1 stand gratis dan video promosi. Itu ya. Jadi kalau integratif ini kan win-win solution, semuanya menang. Jadi I.O.-nya menang, I.O.-nya dapat solusi, pengelola wisata hutan pinus juga mendapatkan solusi berupa partnership tadi. Feedbacknya juga sudah disebutkan ya. Kemudian negosiasi distributif. Contohnya seorang pengusaha kuliner menuju ke salah satu pemasok kayu. Ceritanya ia hendak membeli beberapa gelondong kayu untuk keperluan pendirian cabang usaha warung baru. Setelah sampai dan melihat jenis dan spesifik kayu, ia menjatuhkan pilihan pada satu jenis kayu. Sebut saja A gitu ya. Sebab pertimbangan kekuatan dan daya topangnya. Dengan harga yang ditentukan penjual, si pengusaha belum berkenan ternyata ya dengan harganya si penjual. Terlibat dalam tawar-menawar yang cukup panjang, akhirnya si pengusaha mendapat harga yang dikenakinya 75% dari harga awal. Jadi kalau distributif ini satu menang satu kalah. Kalau contohnya tadi pengusahanya menang karena dapat angka 75%, turun harganya sesuai yang dikehendakinya. Tapi untuk pemilik furniture ya, pemasok kayu ini agak kurang gitu karena harus menurunkan harga. Dianggaplah jadi kalah lah dia ya. Yang ke-9 adalah terkait level budaya organisasi atau tingkat budaya organisasi. Menurut Skene, kira-kira apa aja dan contohnya gimana? Yang pertama itu artefak.
Level ini merupakan budaya yang secara langsung atau kasat mata bisa diamati, meliputi elemen-elemen fisik organisasi, perilaku yang nampak, teknologi, dan simbol-simbol representasi organisasi. Gampangnya gini, misalkan diibaratkan sebuah pusat perbelanjaan, logo, seragam, banner-banner promosi, desain interior, eksterior, bahkan sapaan hangat yang diberikan para pramuniaga, itulah yang namanya artefak. Gitu ya. Yang kedua yakni nilai. Itu tuh semua hal yang disosialisasikan, ditanamkan, dijunjung tinggi oleh seluruh anggota organisasi melalui media apapun, baik tata tertib, buku panduan pegawai, dan yang lainnya. Enaknya kalau diibaratkan pusat perbelanjaan tadi, nilai itu adalah senyum pramuniaganya, sapaan pelayannya, kamar pas yang nyaman, kursi ruang tunggu yang menunjukkan nilai kenyamanan, hingga jargon dan moto pelanggan adalah raja. Itu ya kalau untuk nilai. Dan yang terakhir adalah asumsi dasar. Apa sih itu? Itu adalah hal-hal yang mendasari perilaku organisasi atau perilaku anggota organisasi setiap hari. Ciri utamanya, ia diyakini sebagai atau secara tidak sadar oleh sebagian besar anggota organisasi, serta tidak dapat diperdebatkan. Ini udah fix, no debat gitu. Tapi memang kalau dilihat ya, asumsi dasar ini adalah nilai dari nilai gitu. Jadi dasarnya dari nilai. Kalau nilai tadi adalah sapaan hangat, jargon, ini nilainya. Jadi lebih di dalamnya lagi. Contohnya ya, kalau yang tadi bila diibaratkan pusat perbelanjaan tadi, kita menemukan bahwa seluruh karyawan departemen store tersebut, mulai dari tenaga kebersihan, keamanan, pramuniaga, hingga kasir, memiliki keyakinan yang sama bahwa membuat pelanggan puas adalah kebaikan utama yang sangat bernilai di organisasi tersebut. Maka bisa dinilai atau maka bisa jadi nilai tersebut telah menjadi asumsi dasar pada organisasi tersebut. Dan yang terakhir adalah terkait jenis-jenis budaya. Ada 4 jenis budaya. Kira-kira contohnya apa aja? Nah, pertama, budaya rasional. Contohnya, itu ketika kita mendapat informasi, kemudian secara tidak sadar itu dari pikiran nih memunculkan ide gitu. Kemudian budaya ideologis. Itu ketika kita mengolah ide-ide dari otak tadi menjadi sebuah konsep, rancangan gitu, yang nanti bisa kita usulkan. Dan yang ketiga adalah budaya konsensus, di mana contohnya nih, waktu kita rapat, diskusi, musyawarah, ketika sesama anggota bisa saling mengeluarkan ide dan tanggapan gitu. Dan yang terakhir adalah budaya hierarkis. Ya, contohnya tuh gampang banget kalau budaya hierarkis, yakni adanya struktur hierarki dalam sebuah organisasi. Dimulai dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, bendahara, divisi-divisi, hingga anggota paling bawah gitu. Dan itu tadi adalah 10 pertanyaan terkait UAS perilaku Islami organisasi. Jadi cukup sampai di sini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Anggi Sardinta mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.